Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur hari ini kita boleh berada di penghujung tahun ajaran yang boleh kita lalui sepanjang setahun ini. Dan bersama dengan seluruh keluarga besar Sekolah Lentera Harapan Toraja, kita mau menaikkan ibadah syukur kepada Tuhan, segala pujian. Kita mau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami boleh melalui setahun lagi perjalanan pendidikan bersama seluruh keluarga besar Sekolah Lentera Harapan Toraja. Bahkan kami boleh melalui hari-hari yang sulit di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami mohon apa yang boleh kami kerjakan sepanjang tahun ini, Engkau berkati. Dan di tengah-tengah syukur kami hari ini, kami mau mendengarkan isi hati Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau bagi kami untuk melanjutkan kehidupan kami ke depan. Tolong kami semua untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Hamba-Mu dalam begitu banyak keterbatasan, Engkau tolong menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berbicaralah Bapa, tenangkan hati dan pikiran kami, sepenuhnya hanya terarah kepada Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan hari ini yang sudah ditetapkan oleh rekan-rekan panitia itu diambil dari surat Galatia pasal yang kedua, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Surat Galatia pasal yang kedua ayat 9 dan 10. Dua ayat dari surat Galatia. Saya bacakan saudara-saudara. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, kepada Paulus, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan, itu dua ayat firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Mungkin satu pertanyaan menarik adalah, bagaimana harus memahami kehendak Tuhan? Bagaimana harus mengerti rencana Tuhan, maksud Tuhan atas diri kita? Dari cerita ini, dari surat Paulus ini, ketika secara sengaja dijelaskan tentang arah perjalanan tugas masing-masing rasul. Petrus dan semua kawan-kawan ke orang bersunat, ke orang Yahudi, sementara Paulus dan Barnabas diarahkan ke orang Yunani, orang-orang yang tidak bersunat. Mereka menyembah Tuhan yang sama, berdoa kepada Tuhan yang sama, juga diutus oleh Tuhan yang sama, tapi mereka kemudian pergi ke arah yang berbeda. Sekali lagi, apa yang Tuhan mau kita tahu dari maksud Tuhan, rencana Tuhan? Ketika Tuhan memperlihatkan dalam surat ini begitu detail, mereka menyembah Tuhan yang sama, beribadah kepada Tuhan yang sama, diutus oleh Tuhan yang sama, tapi mereka diutus ke tempat yang berbeda. Yang satu ke Yahudi, yang satu ke non-Yahudi. Yang satu ke golongan bersunat, yang satu ke golongan yang tidak bersunat. Saudara-saudara, itu satu hal penting yang saya pikir menarik sekali di tengah-tengah rasa syukur kita. Apa yang Tuhan mau kita tahu? Yang pertama, ketika ada yang diutus ke orang bersunat, ada yang ke orang tidak bersunat, pesan paling penting pertama adalah setiap orang punya tanggung jawab dari Tuhan. Setiap orang punya misi dari Tuhan, punya mandat dari Tuhan. Tidak semua harus ke Yahudi, tidak semua harus ke orang Yunani, tidak semua. Sebagian anak-anak yang boleh lulus SMA tahun ini, tidak semua harus jadi pendeta, tidak semua harus jadi dokter, tidak semua harus, semua masing-masing. Masing-masing punya tanggung jawab dari Tuhan, masing-masing punya misi dari Tuhan. Itu yang menarik. Jadi pesan penting pertama adalah setiap orang punya tanggung jawab khusus dari Tuhan. Ada yang harus ke orang Yahudi, tapi tidak semua harus ke orang Yahudi. Ada yang harus ke orang non-Yahudi, tapi tidak semua harus ke orang non-Yahudi. Setiap orang punya tanggung jawab dari Tuhan. Saudara-saudara, ingat kisah Israel di Mesir. Ketika bangsa Israel tertindas di Mesir, ada dua orang yang dipilih, Musa dan Harun, untuk memimpin Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka mengerjakan satu tujuan yang sama, satu misi yang sama, misi yang diberikan dari Tuhan, tapi jelas skill mereka beda. Makanya kalau dengar Musa waktu pertama kali diminta untuk memimpin Israel, apa alasan Musa waktu itu? Jangan suruh saya Tuhan, saya kan nggak pintar bicara, saya nggak pintar ngomong. Apa jawab Tuhan? Kan ada Harun kakakmu tuh. Jadi coba lihat tuh,
Mereka mengerjakan satu misi yang sama, mereka mengerjakan satu pekerjaan dari Tuhan yang sama, tapi jelas sekali skill mereka beda. Saya nggak tahu kalau dulu Musa dengan Harun kuliah tuh kira-kira dia mau ambil jurusan apa gitu loh. IPA IPS nggak jelas. Saya kurang tahu karena nggak ada penjurusan waktu itu. Tapi jelas sekali di depan Tuhan pun Harun punya skill berbicara yang lebih baik dalam perspektif Tuhan. Belakangan memang kita tahu Harun jadi imam kan. Nah, itu. Tapi Musa dia punya skill yang lain. Nah, coba lihat saudara-saudara. Tuhan mengutus mereka mengerjakan satu misi yang sama, satu visi yang sama, tapi dengan skill yang berbeda. Masing-masing punya tanggung jawab. Ingat kisah Yunus. Ketika kepada Niniwe harus diberitakan berita pertobatan, apa yang terjadi? Tuhan tidak harus mengutus semua nabi ke sana. Ada yang dipilih satu. Jadi coba lihat. Ada begitu banyak tempat yang harus dituju, ada begitu banyak lapangan pekerjaan yang harus diisi dan segala macam. Dan yang menarik adalah apa? Dari cerita Yunus misalnya, ketika Niniwe harus diingatkan, apakah semua nabi harus ke sana? Tidak. Ada yang dipilih, Yunus. Yunus yang harus ke Niniwe. Dan ketika Yunus dipilih oleh Tuhan, yang terjadi adalah apa? Yunus sama sekali tidak mungkin mengelak dari panggilan Tuhan, pilihan Tuhan. Yang saya mau katakan adalah firman Tuhan perlihatkan begitu jelas betapa setiap orang punya tanggung jawab dari Tuhan. Dan setiap orang harus sungguh-sungguh memahami dan mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Di dalam bukunya Rick Warren, menarik sekali itu kan, The Purpose Driven Life. Hidup yang dikendalikan oleh tujuan. Pertanyaannya, yang menentukan tujuan hidup kita itu siapa sebenarnya? Siapa yang menentukan tujuan hidup kita? Kita, orang tua, atau siapa? Saya bilang di dalam bukunya Rick Warren kan jelas sekali itu. Kalau saya percaya Tuhan adalah pencipta, maka itu berarti apa? Yang paling tahu tujuan hidup saya bukan saya. Tapi yang paling tahu tujuan hidup saya adalah Tuhan sendiri, Sang Pencipta. Dia yang tahu kenapa saya harus diciptakan, diberikan talenta sedemikian rupa seperti ini. Dan itu yang terjadi saudara-saudara. Ketika Yunus sudah ditetapkan untuk pergi ke Niniwe, Yunus sama sekali tidak bisa mengelak. Dia coba lari ke Tarsis, tapi apa yang terjadi? Tuhan kejar dia ke Tarsis. Dia naik kapal, Tuhan kejar dia. Tuhan goncangkan kapalnya sampai dia harus terbuang ke dalam dasar laut. Tuhan kejar dia sampai ke tempat di mana dia bahkan sama sekali tidak mungkin lari lagi dari Tuhan. Saudara-saudara, coba lihat. Setiap orang punya panggilan dari Tuhan. Setiap orang punya tanggung jawab. Setiap orang punya misi. Saya bilang begini. Jangankan kita ini yang masih bisa sekolah baik-baik nih. Jangankan kita yang sehat dengan 2 tangan 2 kaki yang sempurna. Jangankan dengan kita yang kelihatan sekali punya talenta masing-masing. Kalau ingat cerita Injil Yohanes pasal 9, jangankan kita nih yang buta sejak lahir pun ada maksud Tuhan di sana. Saudara-saudara, kita ingat cerita itu Yohanes pasal 9, ada cerita tentang orang yang buta sejak dari lahirnya. Orang tanya, Tuhan, kenapa dia buta sejak dari lahir? Kenapa dia buta sejak dari lahir? Siapa yang berdosa? Dia yang berdosa? Orang tuanya yang berdosa? Bapak mamanya yang berdosa? Kan gak mungkin tetangganya yang berdosa. Siapa yang berdosa? Kenapa dia buta sejak dari lahir? Apa jawab Tuhan Yesus waktu itu? Dia buta sejak dari lahir bukan karena dia berdosa, bukan karena orang tuanya berdosa, tapi karena apa? Ada pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan di dalam hidupnya. Nah, coba bayangkan saudara-saudara, kebutaan sejak lahir pun di dalamnya terkandung maksud dan rencana Tuhan. Di dalam segala hal yang tampak begitu terbatas dalam dirinya, ada maksud Tuhan yang Tuhan mau nyatakan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya pikir itu sebuah hal yang sangat menarik. Jadi pesan penting pertama, setiap orang dititipi Tuhan maksud tertentu di dalam diri mereka masing-masing. Saya nggak tahu adik-adik yang hari ini lulus SMA sekarang mulai mikir kali ini mau jadi dokter, jadi insinyur, jadi apa? Jadi pendeta atau jadi apa saja. Tapi firman Tuhan hari ini perlihatkan, gumulilah, cari tahu dalam Tuhan apa yang Tuhan mau saudara-saudara lakukan. Nah, satu hal yang menarik saudara-saudara, Paulus bilang begini, ada yang harus pergi ke orang Yahudi, ada yang pergi ke tempat orang non-Yahudi, tapi menarik sekali, meskipun meskipun arahnya berbeda, tujuannya berbeda,
Tapi yang menarik adalah ada satu hal yang sama. Yang sama adalah meskipun mereka melayani di tempat yang berbeda, kuliah di tempat yang berbeda, kerja di tempat yang berbeda, tapi satu yang sama adalah ayat 10. Dia katakan seperti ini. Satu yang sama adalah hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin. Dan memang itulah yang kami lakukan. Besok lusa saya jadi dokter, ingat, saya harus jadi dokter yang mempedulikan orang miskin. Besok lusa saya jadi pejabat, ingat, saya jadi pejabat yang harus mempedulikan orang miskin. Besok lusa saya jadi jaksa, ingat, saya harus jadi jaksa yang peduli orang miskin. Besok lusa saya jadi polisi, saya jadi tentara, saya jadi apa saja. Apapun itu, ketika engkau diberkati Tuhan, engkau harus selalu peduli dengan orang-orang yang terpinggirkan. Itu sebuah hal yang sangat prinsip. Jadi coba lihat tuh. Paulus boleh ke non-Yahudi, Petrus dan teman-teman boleh ke Yahudi, tapi kemanapun mereka pergi, satu hal yang sama adalah mereka harus memberi perhatian yang sangat besar bagi orang-orang yang terpinggirkan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin satu hal terakhir yang penting. Apa dasar kita untuk melangkah ke depan? Kalau gak salah tema hari ini tuh biarkan Tuhan yang memimpin, ya. Let He leads, ya. Biarkan Tuhan yang memimpin. Dan apa yang harus jadi pegangan kita? Saya paham betul ada begitu banyak anak-anak yang terutama yang harus cari tempat kuliah tahun ini. Dengan kondisi pandemi COVID yang begitu luar biasa membuat segala sesuatu tidak menentu. Apa yang harus jadi kekuatan buat kita untuk pergi ke depan? Menarik sekali saudara-saudara. Ayat 9 mengatakan seperti ini. Di bacaan kita tadi ya. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Nah, coba lihat tuh. Dasar untuk kemudian Petrus pergi, Paulus pergi adalah setelah kita melihat kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Artinya jelas. Saya hanya berani pergi bukan dengan kekuatan saya, tapi saya akan pergi betul-betul hanya dengan kasih karunia dari Tuhan. Bisa dibayangkan ya, ketika Paulus harus pergi, dia seorang Yahudi yang harus pergi bahkan sampai ke Roma, di sana pusat penganiayaan orang-orang Kristen. Kalau ingat tahun 60-an, Kaisar Nero yang membakar kota Roma dan mengkambing hitamkan orang Kristen secara luar biasa. Coba bayangkan saudara-saudara, Paulus harus keluar dari tempatnya, komunitas masyarakat Yahudi, pergi ke sebuah tempat di mana tidak ada seorang pun yang kenal dia. Dia harus pergi ke tempat yang jauh, gak ada keluarga, tidak ada sanak, teman dan yang lain-lain. Apa kekuatan kita untuk pergi? Satu saja. Saya punya kekuatan untuk pergi, saya punya keberanian untuk pergi kemanapun. Sebab apa? Saya tahu, saya percaya ada kasih karunia yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan. Saya ingat sekali cerita Musa dan bangsa Israel dalam kitab Keluaran pasal 33. Itu menarik sekali cerita itu saudara-saudara. Ketika Israel Musa habis terima 2 loh batu di Gunung Sinai 10 hukum. Dan kemudian dia turun ke bawah, Israel berontak. Keluaran pasal 32 itu ada peristiwa lembu emas. Ya. Israel menyembah lembu emas dan apa yang terjadi waktu itu luar biasa. Untuk pertama kalinya 3.000 orang Israel mati waktu itu. Dan satu hal yang menarik, Keluaran pasal 33, waktu kemudian setelah peristiwa lembu emas ya, untuk pertama kalinya ada orang Israel meninggal sejak mereka keluar dari Mesir, 3.000 orang waktu itu. Yang menarik luar biasa adalah apa? Ketika Tuhan meminta Musa melanjutkan perjalanannya menuju negeri Kanaan, apa yang menarik? Musa bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan tidak akan bimbing kami, kalau saya tidak bisa melihat bahwa kasih karuniamu dianugerahkan bagi kami, saya tidak akan pergi. Coba bayangkan tuh. Musa nih pemimpin yang begitu hebat. Tapi ketika dia harus melanjutkan perjalanan dari kaki Gunung Sinai menuju ke negeri perjanjian, dia nggak minta yang lain. Dia nggak bilang Tuhan siapkan uang kuliah yang bagaimana, siapkan tempat kos yang bagus. Dia nggak bilang apapun. Yang dia minta cuma satu, Tuhan saya minta satu saja.
Bagaimana gerangan saya tahu bahwa kami beroleh kasih karunia di hadapanmu. Oh, coba bayangkan tuh. Luar biasa. Kenapa? Musa tahu perjalanan menuju tanah perjanjian adalah perjalanan yang sangat berat. Penuh dengan tantangan. Penuh dengan banyak sekali persoalan. Tantangan yang membuat saya bisa hilang dari Tuhan. Tantangan yang membuat saya bisa kehilangan kesetiaan kepada Tuhan. Tantangan yang membuat saya bisa berpaling dari Tuhan. Dan menarik sekali. Firman Tuhan katakan apa? Musa katakan, ya Tuhan, saya akan pergi. Tapi satu hal saja. Bagaimana saya bisa tahu bahwa saya sudah beroleh kasih karunia di hadapan? Saya ini bawa umat Israel yang tegar tengkuk gitu loh. Dikit-dikit masalah berontak. Dikit-dikit masalah cobai Tuhan. Coba bayangkan. Kalau bukan karena kesetiaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, gak mungkin. Kekuatan kita untuk melangkah ke depan hanya satu. Bersandar pada kasih karunia Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya ingin cerita satu. Ini pengalaman nih. Tempat saya melayani dulu pertama di daerah Bekasi. Ada seorang ibu yang di konsistori waktu itu. Dia datang dan nangis waktu itu. Dia bilang, Pak Pendeta, minggu depan Pak Pendeta sibuk apa enggak tuh? Saya bilang, kenapa Tante? Kita lagi mau temani saya pergi melamar. Oh, dia punya dua anak, yang kedua perempuan sudah menikah, yang pertama laki-laki yang baru mau melamar ini. Saya bilang, wah, si abang udah mau melamar? Iya. Wah, puji Tuhan. Wah, terus dia nangis, neteskan air mata. Saya bilang, oh kenapa Tante? Dia bilang, Pak Pendeta, saya bilang, kenapa sedih? Apa enggak senang dengan calon mantunya? Oh enggak, saya udah senang banget Pak Pendeta dapat calon mantu. Cuma saya terharu aja, saya lihat bagaimana Tuhan peliharakan hidup kami. Saya bilang, maksud Tante apa? Dia bilang, Pak Pendeta kan tahu bagaimana saya besarkan saya punya anak ini. Ya. Tahu bagaimana saya besarkan saya punya anak ini. Saya bilang, oh ya Tante, saya tahu. Saya paham bagaimana dia berjuang membesarkan dua anaknya seorang diri tanpa suami. Jadi sedikit cerita, ibu itu dulu menikah dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu kemudian ikut sang ibu menjadi pengikut Kristus. Tapi setelah anak yang kedua lahir, dia ingin kembali ke tempat yang semula. Dan apa yang disampaikan kepada istrinya? Ya terserah, kau mau ikut saya, ya, kau ikut saya biayai anakmu, kita bersama-sama. Tapi kalau enggak ya sudah, kau sendiri urus anakmu sendiri. Coba bayangkan saudara, dia bilang, Pak Pendeta, saya bergumul luar biasa. Sedangkan kemarin kami dua bekerja, punya satu anak, hidup di Jakarta begitu berat. Lalu sekarang tiba-tiba suami saya mau pergi dan saya harus urus anak saya seorang diri. Saya betul-betul bingung Pak Pendeta. Saya mau ikut Tuhan setia in you ever after. Tinggal di dalam Tuhan selama-lamanya. Saya tahu berat sekali harus ongkosi hidup dengan dua anak di Jakarta. Tapi sebaliknya, saya mau tinggalkan Tuhan. Ya. Saya mau nggak peduli dengan Tuhan. Saya ingat satu hal, ketika saya tinggalkan kampung halaman Pak Pendeta, saya ingat pesan ibu saya. Ibu saya cuma bilang begini nih, Nak, sudah waktunya kamu pergi. Mama mohon maaf, gak bisa kasih kuliah kamu tinggi-tinggi. Ibu hanya bisa sekolahkan kamu sampai SMA. Silakan kamu pergi ke Jakarta, merantau, cari pekerjaan, bangun hidupmu. Mama cuma pesan satu, gak usah kau kirim-kirim uang. Mama masih bisa kerja di sawah di sini. Satu saja Mama pesan, silakan pergi cari kerja, perjuangkan cita-citamu. Tapi sesulit apapun hidupmu, Ibu cuma pesan satu, sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau tinggalkan Tuhan. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah
kau tinggalkan Tuhan. Itu yang terjadi saudara-saudara. Dan luar biasa cerita selanjutnya. Ibu itu akhirnya memilih Tuhan. Dia tinggalkan rumahnya di daerah Tanjung Priuk. Dia pergi cari tempat kos-kosan, rumah yang sangat sederhana, super sederhana, daerah Bekasi. Dia bilang waktu itu kami masuk, saya pegang dua anak saya. Saya bilang, Tuhan, hari ini saya berani memilih Tuhan, tinggal di dalam Tuhan untuk selama-lamanya. Berikan saya kekuatan supaya bisa menjadi ibu yang baik bagi kedua anak saya. Tolong saya, sebagai ibu saya tidak melukai hati mereka. Sebab apa? Mereka tidak punya ayah lagi. Ketika mereka bergumul, hanya saya tempatnya bertanya. Jadi tolong saya Tuhan, saya tidak minta yang lain. Saya percaya Tuhan bisa penuhi kebutuhan hidup anak-anak saya. Saya cuma minta satu, tolong saya bisa jadi ibu yang baik. Agar saya bisa membimbing kedua anak saya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Waktu berjalan begitu berat. Tetangga waktu si abang ini menikah, tetangganya cerita di resepsi. Dia bilang, Pak Pendeta, luar biasa ibu ini. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, luar biasa Pak Pendeta. Dia harus kerja di 2 tempat supaya anaknya bisa cukup makan, cukup susu. Selalu dititip ke tetangga. Kalau anaknya panas ditelepon saja dari kantor. Luar biasa. Ibunya berjuang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Sekarang luar biasa. Anak yang bungsu itu sudah selesai kuliah pasca sarjana, ya, sudah selesai kuliah S2. Ibu abangnya ini, ya, yang menikah belakangan, dia menikah belakangan, dia juga cuma sampai SMK waktu itu, saya ingat ya, dia cuma sampai SMK kerja, karena dia kerja sambil kuliahkan adiknya sampai S2, belakangan baru dia kuliah juga, setelah adiknya menikah, punya anak, baru dia menikah, luar biasa pengorbanannya. Tapi yang saya mau cerita saudara-saudara, ketika dia diberkati, duduk dalam gereja diberkati, saya cuma betul-betul terharu lihat ke bawah. Saya bilang, siapa ibu ini luar biasa? Siapa ibu ini? Sampai anaknya luar biasa. Dia bukan seorang Margaret Thatcher, dia bukan Hillary Clinton, dia nggak punya sekolah yang tinggi gitu loh. Tapi kenapa anaknya luar biasa? Dia ibu yang sangat sederhana, dia bukan seorang orator yang hebat, dia tidak sempat injak bangku kuliah yang setinggi-tingginya. Tapi yang terjadi pertanyaan, dia ibu yang terbatas, tapi kenapa anaknya luar biasa? Satu saja, sebab apa? Sebab dia hidup sepenuhnya di dalam kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas. Jadi saudara-saudara, itu pesan yang terbaik hari ini. Let He leads. Biarkan Tuhan yang pimpin hidup saudara-saudara. Tetaplah di dalam Dia selama-lamanya. Semua anak-anakku terus tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam kasih Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang menopang anak-anakku sekalian untuk melanjutkan kehidupan ke depan, meraih cita-cita yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saudara-saudara sekalian. Selamat untuk kita semua, selamat yang sudah naik lagi ke jenjang yang lebih tinggi, adik-adik yang akan cari tempat kuliah yang terbaik. Ingat, terus tinggal di dalam Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong saudara sekalian. Amin.